Timbul pertanyaan sederhana, uang yang terkumpul untuk donasi Agus itu milik siapa begitu ya sekarang kalau ditinjau dari segi hukum. Kira-kira undang-undang atau KUHP pasal berapa dan ayat berapa yang mengatur itu, yang saklek mengatakan bahwa itu adalah uang si A atau uang si B atau uang si C ya, berdasarkan klausul hukum. Nah, kalau memang tidak ada yang mengaturnya secara rinci seperti itu, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah mengembalikannya kepada tataran moral atau klausul moral begitu ya. Karena apa? Karena yang namanya donasi untuk Agus itu dimulai oleh perkara-perkara yang bersifat moral. Bagaimana selengkapnya? Mari kita bahas. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Lucky Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media. Saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Farhad Abbas bahwa yang dilakukan oleh Novi terhadap Agus itu adalah amal atau charity. Ya, itu adalah amal, benar. Hanya saja yang perlu di sini kita uraikan secara lebih rinci. Yang namanya amal itu banyak modelnya begitu, dan klausulnya itu seperti apa. Ketika misalnya Anda memberikan uang kepada pengemis, di situ Anda sudah tidak perlu repot-repot lagi memikirkan apakah uangnya nanti disalahgunakan atau tidak. Kemudian Anda mengontrol ke rumahnya amanah atau tidak nih si pengemis. Tidak seperti itu, dan pengemis sendiri itu tidak perlu mengajukan proposal di awal ya. Cukup dengan menadahkan tangan ya sudah selesai. Atau misalnya ketika Anda menyantuni teman Anda yang sedang kesusahan karena dia di PHK atau apapun, di situ juga sama ya. Tidak perlu ada hal-hal yang sifatnya itu sulit atau misalnya cenderung penuh kontrol begitu, kira-kira itu juga tidak perlu. Tapi bagaimana kalau kasusnya adalah seperti Novi dan Agus? Nah, di dalam kasus Novi Agus ini ya, itu didahului oleh sebuah proposal. Karena yang namanya proposal itu tidak melulu harus tertulis begitu. Karena to purpose itu kan artinya mengajukan sesuatu. Nah, di sini itu ada pengajuan dari pihak Agus kepada pihak Novi, intinya meminta bantuan untuk pengobatan mata, kan seperti itu. Jadi judul besar proposal lisannya adalah untuk pengobatan mata Agus. Nah, berasal dari situlah Novi bergerak ya, melakukan serangkaian kegiatan sehingga terkumpul donasi yang cukup besar ya, cukup besar hingga miliaran rupiah. Nah, kemudian di tengah jalan Novi mendapati kenyataan terindikasi ada penyalahgunaan. Maka Novi di situ bereaksi dengan mengambil alih uang tersebut masuk ke rekening yayasan dengan tujuan untuk melakukan kontrol. Karena apa? Karena di situ Novi tentu punya beban moral ya terhadap para donatur yang telah mengumpulkan uang. Intinya hanya seperti itu. Dimulai dari perkara moral di mana Novi dan para donatur ini merasa iba dengan musibah yang menimpa Agus. Nah, kemudian di situ dilakukan pengumpulan uang. Nah, kemudian terjadilah hal yang seperti tadi telah disebut, ada indikasi penyalahgunaan. Novi merasa beban moral. Selesai seperti itu, tetapi tiba-tiba saja ada sebuah lonjakan bahwa yang tadinya perkara moral ini ditarik ke perkara hukum begitu, sehingga timbullah kisruh. Nah, timbul juga pertanyaan, kalau sudah di ranah hukum seperti ini, itu uang yang sekarang ada di rekening yayasan itu milik siapa? Milik yayasan ya tentu bukan. Milik Agus nanti dulu. Milik donatur, yuk kita jawab ya. Kalau misalnya berdasarkan judul besar tadi ya, judul besarnya adalah untuk pengobatan mata.
maka sebetulnya yang nantinya mutlak menjadi milik Agus itu kan benefitnya. Proses Agus bolak-balik ke rumah sakit itu adalah menjadi milik Agus serba kemudahannya karena sudah ada anggaran. Nanti kalau Agus ditakdirkan sembuh misalnya, itulah yang mutlak menjadi milik Agus. Kenapa? Karena uang tadi telah dikonversi menjadi proses penyembuhan sehingga Agus sembuh, ya kan? Sekali lagi jika ditakdirkan sembuh, itulah mutlak yang menjadi milik Agus. Sementara uangnya milik siapa? Menurut saya uangnya tetap milik donatur, ya kan? Uangnya tetap milik donatur karena apa? Agus tidak bisa mengklaimnya begitu saja. Karena apa? Kalau ada penyalahgunaan ya uang tersebut, maka si donatur itu berhak merasa keberatan secara moral ya. Bahkan sampai ada yang mengatakan haram dan sebagainya ya, uang itu digunakan ketika terjadi penyalahgunaan kan seperti itu. Jadi saya bicara di sini mengapa berbicara dari segi moral? Karena apa? Kalau ditarik ke jalur hukum dan lain sebagainya, yang timbul bukannya rapih begitu, tetapi malah carut marut, malah melebar kemana-mana, ya kan? Jadi kalau saya berpendapat, jika dalam kasus pengemis tadi, itu uang menjadi milik pengemis jelas. Atau ketika seseorang memberikan santunan kepada rekannya yang sedang kesusahan, itu jelas menjadi milik yang disantuni tadi. Tetapi kalau dalam kasus Agus Danovi, tidak serta-merta uang yang ada sekarang itu menjadi milik Agus, tidak. Lihat dulu peruntukannya untuk apa begitu. Kalau untuk berobat mata tapi kemudian terindikasi ada penyalahgunaan, uang itu tidak bisa diklaim milik Agus begitu. Dan para netizen itu secara moral juga berhak mengajukan keberatan. Jadi demikian saja konten ringan dari saya kali ini, untuk istilahnya memberikan sisi pandang yang lain tentang kepemilikan uang itu sekarang milik siapa. Kalau menurut saya selama masih terjadi penyalahgunaan dari pihak Agus, maka itu uang bukan milik Agus, tetapi tetap menjadi milik dari para donatur. Saya Lucky Batiar, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum.